Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Kalau sudah ini dibiarkan dan nanti akan ditiru banyak orang, betapa bangsa ini menjadi bangsa yang tidak beradab lagi. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ungkapan Rocky Gerung yang mengatakan Jokowi itu bajingan, Presiden Jokowi itu tolol, saya pikir sudah keterlaluan, kelewat batas. Orang Indonesia selayaknya tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi peradaban, menjunjung tinggi sopan santun. Saya pikir tidak pantas. Agama apapun yang kita anut, saya pikir tidak mengajarkan kata-kata seperti itu diungkapkan oleh seseorang. Apalagi kata-kata itu ditujukan oleh seorang presiden. Berkali-kali saya mengatakan bahwa tentu Jokowi sebagai manusia tidak sempurna. Ada kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya sebagai manusia. Tapi kita harus mengakui bahwa selama dia memimpin, rakyat sebagian besar berdasarkan survei di atas 80% itu merasa puas, merasa senang dengan kepemimpinan Jokowi. Artinya memang ada yang tidak 20% itu. Tapi artinya yang 20% ini tidak boleh terus melakukan sesuatu yang tidak pantas seperti itu. Saya yang Islam dan mayoritas di Indonesia itu adalah Islam. Rocky Gerung kelihatannya memang non-Muslim. Tapi di dalam kita sebagai seorang beragama, agama apapun menurut saya, termasuk Islam, sangat mengajarkan. Seandainya atau kita ingin mengkritik seseorang, ingin mengkritik pejabat, orang yang sedang berkuasa, tetap kita disarankan untuk menggunakan kata-kata atau menggunakan cara yang baik, bukan kata-kata yang seperti itu. Kalau menurut saya apa yang disampaikan Rocky Gerung itu sudah tidak mengkritik lagi, tapi sudah caci maki, sudah hinaan luar biasa. Mungkin bisa jadi Jokowi yang dikenal cukup sabar selama ini, dia selama ini sering tidak mereaksi ketika dipojokkan, dimaki, itu dia diam. Saya mungkin ini juga akan diam gitu. Tapi menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Ini kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan, akan menjadi budaya, akan ditiru oleh anak-anak kita. Kita nggak tahu belakangan kenapa ya. Banyak orang-orang pinter, orang-orang kampus intelektual, ustadz, orang-orang yang berbasis agama itu kok suka dan bangga ketika mengeluarkan kata-kata yang kotor seperti itu. Mengatakan orang lain kotor, mengatakan orang lain bodoh. Kenapa tidak lagi kembali ke budaya bangsa yang tadi saya katakan? Harusnya kita sebagai bangsa Indonesia yang sopan santun, punya peradaban yang tinggi, punya terposliro terhadap sesama. Nah, menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Dalam konteks ini begini, memang kemarin kita mendengar informasi bahwa beberapa orang melaporkan kepada polisi dan polisi mengatakan ini tergantung nanti apakah Presiden Jokowi yang menjadi objek dari ungkapan Rocky Gerung itu apakah tersinggung apa tidak. Cuma ini persoalan bukan itu menurut saya.
Karena ini persoalan tadi, ini kalau sudah ini dibiarkan dan nanti akan ditiru banyak orang, betapa bangsa ini menjadi bangsa yang tidak beradab lagi. Maka saya berharaplah, ayo bersama-sama kita nyatakan bahwa kita tidak sepakat dengan cara-cara seperti itu. Mengkritik boleh. Dalam demokrasi memang ada ruang-ruang yang diberikan oleh orang yang tidak sepakat untuk menyampaikan aspirasinya, untuk mengekspresikan rasa yang ada dalam dirinya. Oke. Tapi jangan sampai kebablasan seperti itu. Ini saya berharap orang-orang yang sekarang nyalon presiden, baik itu Prabowo, Ganjar maupun Anies, ini saya harap jangan sampai ada berpikir memanfaatkan itu terus seakan-akan membiarkan itu karena merasa diuntungkan. Ini karena apa? Nanti kalau Anda jadi presiden di antara Anda bertiga ini, nanti bisa jadi juga akan diperlakukan seperti itu. Yang terpenting adalah kita tidak boleh membiarkan budaya caci maki itu berkembang. Kita memang belakangan ini begitu medsos, begitu menyebar, begitu masyarakat kita sangat akrab dengan medsos, itu memang kayaknya itu caci maki itu menjadi sesuatu yang menjadi makanan kita sehari-hari. Tapi ini betul-betul sesuatu yang tidak boleh dibiarkan berlanjut, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena ini akan menjadi merusak budaya bangsa kita sebagai orang Timur yang selama ini menjunjung tinggi sopan santun, menjunjung tinggi penghargaan terhadap sesama manusia. Jadi harusnya ini politisi-politisi, partai-partai bersuara, paling tidak sama-sama memberikan peringatan, mengingatkan agar orang-orang yang mengkritik siapapun dalam konteks politik ini tidak menggunakan kata-kata yang sifatnya sudah hinaan, yang sifatnya sudah cacian, yang sudah tidak mengabaikan lagi etika ketimuran. Ini kalau kita semua permisif, kita semua membiarkan, apalagi di antara kita ada yang bangga dan senang mengompori karena merasa diuntungkan oleh pernyataan itu, pada ini alamat buruk untuk bangsa ini. Saya dalam konten ini tidak bermaksud membela Presiden Jokowi. Meskipun saya harus akui selama memerintah itu Jokowi sudah melakukan banyak hal untuk Republik ini. Tapi saya dalam konteks ini tidak sedang dalam konteks untuk membela. Tapi saya hanya dalam konteks bagaimana budaya buruk, budaya caci maki, budaya tidak punya tepos liroh lagi itu kalau bisa jangan dibiarkan. Kita jangan permisif sebagai bangsa. Kita jangan menganggap itu sesuatu yang wajar karena kebetulan kita tidak menjadi objek, kita tidak menjadi sasaran. Memang ini dilematis ya. Presiden Jokowi itu menurut saya memang kesabarannya itu kelewat-lewat gitu ya. Begitu juga dengan anak-anaknya gitu ya, dengan Gibran, dengan Kaisang, itu kesannya itu tidak terlalu memperdulikan cacian-cacian seperti ini. Itu satu sisi baik ya, betapa sabarnya Jokowi, dan karena kesabaran itu mungkin ya, sehingga selama memerintah ini Jokowi banyak diuntungkan oleh keadaan yang itu mungkin campur tangan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin karena itu, karena kesabarannya itu. Karena memang kalau dalam konteks kita sebagai muslim, yang salah satu yang menjadikan orang itu terangkat derajatnya itu mungkin karena ya itu sabar ketika dicaci maki, tidak membalas, diam. Cuma persoalannya ini kalau dibiarkan akan menjadi, tadi saya katakan, akan menjadi membudaya, akan ditiru oleh generasi-generasi muda yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di negeri ini. Ini bahaya, ini bahaya. Saya nanti berharap intinya siapapun yang nanti memerintah di Republik ini tentu memang harus diingatkan, tentu harus bisa menerima kritik. Tapi yang terpenting tadi, yang mengkritik itu, pihak oposisi itu harus tetap berpegang pada koridor-koridor etika dan kesopanan. Jadi tidak lagi mengumbar kebencian. Jadi beda lah, kita bisa merasakan kok.
antara orang itu mengumbar kebencian dengan orang yang mengkritik itu kita bisa merasakan kok. Dan biasanya orang yang mengumbar kebencian itu ya efeknya tidak seberapa. Keberadaan dia di masyarakat juga tidak terlalu memberikan efek yang begitu terasa manfaatnya gitu. Yang ada kegaduhan. Ya, Rocky Gerung itu selama ini kan memang sudah seperti itu memang. Memang kadang tuh ya gimana ya, ngeladeni orang seperti itu kadang ya kita ikut gila juga gitu ya. Kadang ya memang ada baiknya dibiarkan. Cuma tadi lagi-lagi khawatir saya, ini menjadi budaya gitu loh. Jadi meskipun nanti Rocky Gerung itu tidak diproses secara hukum, saya berharap masyarakat bangsa ini menolak sikap-sikap seperti itu. Jangan membiarkan apalagi mendukungnya. Jadi harus masyarakat secara sosial memberikan sanksi. Paling tidak setelah ini tidak memberikan panggung kepada dia. Itu minimal seperti itu. Karena apa? Itu nanti juga akan mengena Anda. Ketika Anda saat ini merasa diuntungkan, suatu ketika akan mengena Anda. Yakinlah itu. Rocky Gerung itu selama ini mengembangkan yang namanya akal sehat. Ya, dia sangat mendewakan akal sehat. Oke, itu nggak masalah. Islam pun juga sangat menekankan soal bagaimana kita tuh menggunakan akal ini untuk mencerna sesuatu yang baik dan yang buruk. Saya yakin soal akal sehat itu kita sepakat. Cuma persoalannya kalau dengan kata-kata seperti itu, apakah itu masih menggunakan akal sehat? Akal sehat tentu akan mengatakan bahwa ketika kita mengkritik itu targetnya adalah perbaikan, bukan sekadar melampiaskan nafsu untuk mencaci maki gitu loh. Jadi target dari kritik itu kan harus menginginkan terjadinya perubahan gitu loh. Bukan hanya sekadar memuaskan diri, meluapkan emosi, mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Tapi bagaimana targetnya adalah perubahan tadi. Sehingga cara-cara yang konstruktif itu lebih baik dilakukan. Karena apa? Biasanya orang itu kalau dikritik dengan cara sopan, dengan cara baik itu lebih mudah untuk diingatkan daripada dicaci maki seperti itu. Oke, saya pikir itu, saya terus terang agak prihatin ya kalau sampai para intelektual, para orang-orang yang dianggap elit oleh masyarakat, dianggap tokoh oleh masyarakat, itu bangga dan membiasakan diri dengan kata-kata yang keji seperti itu dan kata-kata yang kotor seperti itu. Karena itu akan menjadi contoh yang sangat buruk terhadap masyarakat secara umum. Semoga apa yang dilakukan Rocky ini tidak terus berlanjut, tapi saya berharap ini adalah kata-kata kotor terakhir yang terungkap atau yang terucap dari mulut Rocky Gerung. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.